Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Bonifasia Tae, NIM 22225111065, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan manusia dibagi menjadi 8, yaitu pertama, pada usia 0 sampai 6 bulan. Pada usia 1 bulan, bayi sudah mulai bergerak, namun masih berupa refleks. Walaupun gerakannya masih berupa refleks, si kecil akan menggerakkan tangan dan kaki dengan aktif. Setelah lahir, bayi sudah bisa membuka mata dan menatap moms, walaupun jarak pandangnya baru 18 cm sampai 45 cm. Walaupun baru berusia 1 bulan, si kecil sudah bisa membedakan moms dengan orang lain loh. Di usia 2 bulan, si kecil sudah mampu mengangkat kepala meskipun belum terlalu kuat dan seimbang. Ia juga sudah mulai merespon suara. Selain itu, ia juga sudah bisa mengeluarkan suara seperti A atau O. Yang lebih menggemaskan lagi, si kecil mulai tertawa dan tersenyum. Di usia 3 bulan, si kecil sudah bisa mengangkat kepala dengan tegak saat tengkurap. Selain itu, bayi sudah bisa tertawa dengan suaranya yang lucu. Tak hanya tertawa, bayi bisa membalas tersenyum ketika diajak bicara. Bahkan mengoceh juga menjadi salah satu perkembangan yang terjadi di usia 3 bulan. Bayi juga sudah bisa menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Si kecil juga sudah bisa memegang benda berukuran sedang. Pada usia 4 bulan, bayi tidak dianggap lagi sebagai bayi yang baru lahir. Pada usia ini, bayi bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain. Gerak refleks mulai berkurang ketika koordinasi pada tubuh bayi sudah baik dan tidak lagi membutuhkannya. Di usia 4 bulan, si kecil akan mengulang suatu perilaku karena senang atau tertarik dengan respon lingkungan, misalnya menjatuhkan barang. Bayi 4 bulan sudah memiliki kekuatan otot di lehernya, maka ia pun akan tengkurap tanpa bantuan, bahkan berguling. Di usia 5 bulan, bayi sudah aktif mencari suara yang ia dengar, seperti suara moms atau suara dari mainan. Tahap ini pula, bayi sudah bisa duduk dari posisi tengkurap dengan bantuan orang sekitar. Selain itu, si kecil juga lebih aktif meraih benda menarik yang ada di sekitarnya, bahkan sesekali melempar benda tersebut. Hal menggemaskan di usia 5 bulan adalah si kecil sudah mulai mengucapkan beberapa patah kata seperti ma, pa, ba, atau ga. Selain itu, dia sudah mulai dapat mengangkat tangan sebagai tanda ingin digendong atau menangis ketika ada yang menjauh darinya. Memasuki usia 6 bulan, bayi mulai bisa duduk dengan ditopang. Masa sibuk moms dimulai dari usia si kecil 6 bulan. Karena di usia ini, ia sudah mulai belajar merangkak. Bayi 6 bulan mulai tertarik pada item atau benda kecil dan suka memasukkannya ke dalam mulut. Hal ini harus diwaspadai moms. Pada usia 6 bulan, si kecil senang melihat bayangannya sendiri pada cermin. Selain itu, si kecil juga akan merespon ketika namanya disebut dan merespon suara dengan bersuara juga. Tahap yang kedua yaitu usia 6-12 bulan. Kemampuan motorik bayi pada usia ini umumnya sudah bisa duduk tanpa ditopang dan mungkin sudah belajar bagaimana berbalik dari posisi tengkurap ke posisi duduk. Mereka juga sudah bisa merangkak atau bahkan berjalan dengan bantuan. Beberapa bayi mungkin sudah mulai berdiri sendiri atau berjalan dengan sedikit bantuan pada akhir rentang usia ini. Kemampuan bercakap-cakap. Bayi mulai mengembangkan kemampuan komunikasi verbal. Pada awalnya mereka hanya mengeluarkan bunyi-bunyian seperti mama atau papa, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka dapat menghubungkan kata dengan objek atau orang tertentu. Mereka mungkin mulai mengikuti instruksi sederhana seperti ambil bola atau berikan tangan. Kemampuan makan. Bayi dalam rentang usia ini umumnya sudah mulai memperkenalkan makanan ke dalam pola makan mereka.
Mereka mungkin mulai mengunyah makanan dengan gusi mereka dan bisa menghisap dari gelas dan sedotan. Namun, sebagian besar asupan nutrisi mereka masih berasal dari ASI atau formula. Kemudian kemampuan sosial. Bayi pada tahap ini mulai mengembangkan keterampilan sosial mereka. Mereka dapat menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda untuk berkomunikasi, seperti senyum atau ketakutan. Mereka juga mulai meniru kegerakan dan tingkah laku orang dewasa dan anak-anak lainnya. Kemudian kemampuan kognitif. Bayi mulai mengembangkan kognitif mereka dengan mempelajari hubungan sebab akibat. Mereka mungkin mulai mengeksplorasikan mainan dengan lebih banyak ketertarikan dan mencoba memecahkan masalah sederhana seperti membuka kontak atau merobek kertas. Tahap yang ketiga yaitu usia 1-3 tahun. Perkembangan motorik. Balita pada usia ini telah mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus yang lebih baik. Mereka mampu berjalan dengan mantap, bahkan mungkin sudah bisa berlari, melompat, dan menaiki tangga dengan bantuan. Motorik halus mereka juga semakin terampil, seperti menggunakan sendok dan garpu, memegang pensil atau krayon, serta memasukkan dan mengeluarkan benda ke dalam kotak atau wadah. Bahasa dan komunikasi. Balita mulai mengembangkan kemampuan bahasa dengan cepat pada usia ini. Mereka mampu mengucapkan kata-kata pertama mereka, memahami instruksi sederhana, dan mulai menggunakan kalimat 2 kata atau lebih. Mereka juga mengidentifikasikan objek dan orang dengan nama mereka, menunjuk gambar atau objek ketika ditanya, dan dapat berkomunikasi secara sederhana dengan orang lain. Keterampilan sosial dan emosional. Balita mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting pada usia ini. Mereka mulai menunjukkan pemahaman awal tentang emosi seperti senang, sedih, atau marah, dan dapat mengekspresikan perasaan mereka secara verbal atau non-verbal. Mereka juga mulai berinteraksi dengan anak-anak sebaya, berbagai mainan, dan berpartisipasi dalam kegiatan bermain bersama. Keterampilan kognitif. Pada usia ini, balita ini semakin tertarik untuk mengeksplorasikan dunia di sekitar mereka. Mereka mulai menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah sederhana seperti memasukkan bentuk-bentuk ke dalam lubang yang sesuai, mengidentifikasi bagian tubuh mereka sendiri, dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Kemandirian. Selama usia ini, balita juga mulai mengembangkan kemandirian yang lebih besar. Mereka mulai belajar melakukan tugas-tugas sehari-hari seperti makan sendiri, mengenakan pakaian sederhana, dan membersihkan mainan mereka setelah bermain. Tahap yang kelima, usia 12-18 tahun. Perubahan fisik. Remaja mengalami pertumbuhan fisik yang pesat selama masa pubertas. Mereka mengalami perubahan pada tubuh mereka, termasuk pertumbuhan tinggi badan, perkembangan organ reproduksi, dan perubahan bentuk tubuh. Selain itu, mereka juga mengalami perkembangan sekunder seperti pertumbuhan rambut pada area tertentu, perubahan suara pada pria, dan perkembangan payudara pada wanita. Identitas diri. Fase remaja sering ditandai dengan eksplorasi identitas diri. Remaja mulai mencari dan menentukan siapa mereka sebagai individu. Mereka mengeksplorasikan minat, nilai-nilai keyakinan, dan tujuan hidup mereka. Proses ini dapat melibatkan pertanyaan dan tantangan yang signifikan dalam pencarian identitas mereka. Perkembangan kognitif. Remaja mengalami kemajuan kognitif yang penting. Mereka mampu berpikir lebih abstrak dan logis, menggunakan pemikiran deduktif dan induktif, serta mempertimbangkan perspektif orang lain. Remaja juga dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks dan mengambil keputusan yang lebih matang. Perkembangan sosial. Remaja semakin mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Mereka membentuk kelompok pertemanan, mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih baik, dan belajar mengelola hubungan interpersonal yang kompleks. Berikut emosi dan kemandirian. Remaja mengalami fluktuasi emosi yang intens dan perubahan mood yang lebih sering. Mereka sedang mencari jati diri
dan menghadapi tekanan dari berbagai sumber seperti teman sebaya, keluarga, dan sekolah. Proses ini dapat menyebabkan perubahan dalam tingkat kemandirian, keinginan untuk mengambil keputusan sendiri, dan eksplorasi batasan pribadi. Pemahaman seksualitas. Fase remaja juga ditandai dengan eksplorasi seksualitas dalam pemahaman tentang orientasi seksual mereka sendiri. Remaja mulai mengembangkan minat romantik dan seksual serta menjalani perkembangan yang berhubungan dengan identitas gender dan ekspresi diri. Tahap yang keenam yaitu usia 18 sampai 40 tahun. Pendidikan dan karir. Dewasa muda sering fokus pada pendidikan lanjutan atau memulai karir profesional, dapat mengejar pendidikan tinggi, melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau universitas, dan membangun landasan untuk karir masa depan. Pada fase ini, individu berusaha untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pekerjaan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan profesional. Hubungan dan keluarga. Dewasa muda seringkali mulai membangun hubungan romantik yang serius atau menjalin ikatan pernikahan. Mereka mungkin juga memulai pembentukan keluarga dan memiliki anak. Pada periode ini, individu berusaha untuk membangun hubungan yang sehat dan membangun komitmen jangka panjang. Kemandirian finansial. Dewasa muda biasanya mulai mengembangkan kemandirian finansial. Mereka belajar mengelola keuangan pribadi, membayar tagihan menabung, dan merencanakan masa depan keuangan sendiri. Eksplorasi diri dan stabilitas identitas. Dewasa muda seringkali terlibat dalam eksplorasi diri lebih lanjut dan memperkuat identitas pribadi mereka. Mereka terus mengembangkan minat dan hobi, menggali nilai-nilai yang lebih dalam, dan menentukan arah hidup yang diinginkan. Individu dalam fase ini berusaha untuk mencapai stabilitas identitas dan kepuasan diri. Pemenuhan kebutuhan diri. Pada fase ini, individu mencapai pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis mereka sendiri. Mereka fokus pada kesehatan dan kebugaran, menjaga gaya hidup sehat, dan mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dewasa ini mulai membangun jaringan sosial dan membangun komunitas yang mendukung. Pertimbangan karir dan tujuan hidup. Dewasa muda seringkali mempertimbangkan tujuan hidup jangka panjang dan mencari arah karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mereka mungkin menghadapi keputusan penting tentang jalan karir yang akan mereka pilih, mengubah pekerjaan, atau mengejar pendidikan tambahan untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Tahap yang ketujuh yaitu usia 40 sampai 65 tahun. Stabilitas karir dan keluarga. Pada fase ini, banyak individu mencapai stabilitas dalam karir mereka dan mencapai puncak profesional mereka. Mereka mungkin memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dalam pekerjaan dan mengejar pencapaian yang lebih tinggi. Selain itu, dalam hal keluarga, mereka mungkin telah membentuk keluarga, memiliki anak dewasa, dan menjalani tanggung jawab sebagai orang tua. Peningkatan kemandirian. Dewasa pertengahan seringkali merupakan fase di mana individu semakin mandiri secara finansial, emosional, dan sosial. Mereka mungkin telah mencapai stabilitas keuangan yang lebih baik, memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengambil keputusan pribadi, dan mengembangkan keterampilan dalam mengelola kehidupan sehari-hari secara mandiri. Perubahan fisik dan kesehatan. Fase dewasa pertengahan juga seringkali ditandai dengan perubahan fisik dan kesehatan yang terkait dengan proses penuaan. Individu mungkin mengalami perubahan pada kebugaran fisik, penurunan kepadatan tulang, perubahan hormon, dan peningkatan risiko terhadap kondisi mereka yang meliputi kondisi medis. Upaya untuk menjaga kesehatan fisik dan kesejahteraan menjadi semakin penting. Evaluasi dan refleks. Pada fase ini, individu seringkali melakukan evaluasi diri dan refleksi tentang pencapaian hidup mereka, tujuan yang telah dicapai, dan keinginan untuk masa depan.
Mereka dapat merefleksi nilai-nilai, keinginan, dan tujuan hidup mereka, serta mengambil langkah-langkah untuk mengarahkan hidup mereka menuju ke arah yang lebih memuaskan dan bermakna. Perubahan hubungan sosial. Fase dewasa pertengahan dapat melibatkan perubahan dalam lingkungan sosial dan hubungan. Anak-anak mungkin telah meninggalkan rumah atau memulai kehidupan mereka sendiri, sehingga individu harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai orang tua dewasa. Transisi karir dan pensiunan. Beberapa individu dalam fase ini mungkin mengalami transisi dalam karir mereka. Mereka mungkin mempertimbangkan perubahan pekerjaan, pensiun, atau mengejar minat baru. Transisi ini dapat menjadi peluang untuk mengeksplorasikan minat baru. Tahap yang ke-8 atau tahap yang terakhir yaitu usia 65 tahun ke atas. Perubahan fisik. Pada usia ini, tubuh manusia mengalami perubahan fisik yang umumnya terkait dengan penuaan, misalnya keriput pada kulit, rambut beruban, penurunan massa otot, dan penurunan daya penglihatan atau pendengaran. Juga terdapat penurunan kekuatan fisik, stamina, dan fleksibel tubuh. Perubahan kognitif. Beberapa fungsi kognitif seperti memori, kecepatan pemrosesan informasi, dan kemampuan pemecahan masalah dapat mengalami penurunan pada usia ini. Namun setiap individu dapat mengalami perubahan yang berbeda-beda dan tidak semua orang mengalami penurunan kognitif yang signifikan. Pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Usia lanjut sering dikaitkan dengan peningkatan kebijaksanaan dan pemahaman tentang hidup. Seseorang yang telah mengalami banyak pengalaman hidup dapat memanfaatkan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka untuk memberikan pandangan yang bernilai bagi generasi yang lebih muda. Kehidupan sosial. Interaksi sosial menjadi sangat penting pada usia ini. Banyak orang lanjut usia menikmati menjalin hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka. Kehilangan pasangan hidup atau teman-teman dapat menjadi tantangan emosional pada fase ini. Kesehatan dan kemandirian. Beberapa orang mungkin mengalami penyakit kronis atau gangguan kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Meskipun demikian, banyak orang yang tetap aktif dan menjaga kesehatan fisik serta mental mereka melalui kegiatan seperti berolahraga ringan, mengatur pola makan sehat, dan menjaga kehidupan sosial yang aktif. Baik, itu adalah penjelasan tentang tahapan perkembangan manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve.